Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fitri Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 2210701062. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum mandiri tentang resusitasi pada bayi. Berikut videonya. Resusitasi bayi baru lahir. Pengertiannya, usaha dalam memberikan ventilasi yang adekuat, pemberian oksigen dan curah jantung yang cukup untuk menyalurkan oksigen kepada otak, jantung, dan alat vital lainnya. Tujuannya adalah yang pertama menilai dan mempertahankan status pernafasan bayi baru lahir, yang kedua memberikan ventilasi yang adekuat, yang ketiga pemberian oksigen dan curah jantung yang cukup untuk menyalurkan oksigen ke otak, jantung, dan alat vital lainnya. Alat dan bahan: yang pertama tempat datar, rata, bersih, kering, dan hangat. Yang kedua 3 lembar handuk atau kain bersih dan kering. A untuk mengeringkan bayi, B untuk menyelimuti tubuh dan kepala bayi, C untuk ganjal bahu bayi. 3 alat penghisap lender, A bola karet bersih dan kering, B penghisap DTT atau steril, 4 alat penghantar udara atau oksigen, ampun 60 watt dan jarak dari lampu ke bayi sekitar 60 cm, 6 jam. Yang terakhir adalah stetoskop. Prosedur A. Tindakan resusitasi. Yang pertama, selimuti bayi dengan handuk atau kain yang diletakkan di atas perut ibu, bagian muka dan dada bayi tetap terbuka. 2. Pindahkan bayi ke tempat resusitasi. 3. Posisikan kepala bayi pada posisi menghidup, yaitu kepala sedikit ekstensi dengan mengganjal bahu, atau gunakan handuk atau kain yang telah disiapkan dengan ketebalan sekitar 3 cm dan dapat disesuaikan. Yang keempat, bersihkan jalan nafas dengan menghisap lendir di mulut sedalam kurang dari 5 cm dan kemudian hidung atau jangan melewati cuping hidung. 5. Keringkan bayi atau dengan sedikit tekanan dan gosok muka atau dada atau perut atau punggung bayi sebagai rangsangan taktil untuk merangsang pernafasan. Ganti kain yang basah dengan kain yang bersih dan kering. Selimuti bayi dengan kain kering bagian wajah dan dada tetap terbuka. 6. Posisikan kepala bayi dan nilai kembali usaha nafas. 7. Nilai hasil awal buat keputusan dan lakukan tindakan A. Jika bayi bernafas normal, tidak megap-megap atau menangis, lakukan asuhan pasca resusitasi. B. Jika bayi tidak bernafas spontan atau nafas megap-megap, lakukan ventilisasi. Ventilasi dapat dilakukan dengan tabung dan sungkup ataupun dan balon dan sungkup. Yang pertama, jika menggunakan tabung dan sungkup, udara sekitar harus dihirup ke dalam mulut dan hidung penolong kehembusan lagi ke jalan nafas bayi melalui mulut tabung sungkup. Untuk memasukkan udara baru, penolong harus melepaskan mulut sangkal tabung untuk menghirup udara segar dan baru memasukkannya kembali ke jalan nafas bayi. Bila penolong tidak melepaskan mulutnya dari pangkal tabung, mengambil jalan nafas dari hidung, langsung meniupkan udara, maka yang masuk adalah udara ekspirasi dari paru penolong. C. Jika menggunakan balon sungkup, udara dimasukkan ke bayi dengan meremas balon. 2. Pastikan bagian dada bayi tidak diselimuti kain agar penolong dapat menilai pengembangan dada bayi untuk peniupan udara atau perempasan bola. Yang ketiga, 4 pasang sungkup melingkup hidung, mulut, dan dagu. Perhatikan perlekatan sungkup dan wajah bayi. Yang keempat, ventilasi percobaan. Tiup pangkal tabung atau remas baloni 2 kali. Tekanan 30 cm air mengalirkan udara ke jalan nafas bayi. A. Perhatikan gerakan dinding dada, naiknya dinding dada, mencerminkan pengembangan paru dan udara masuk dengan baik. Bila dinding dada tidak naik atau mengembang, periksa kembali kelekatan sungkup, adakah kebocoran, posisi kepala, apakah dalam posisi menghindu. Yang terakhir, apakah ada sumbatan jalan nafas oleh lender pada mulut atau hidung. Lakukan koreksi dan ulangi ventilasi percobaan. 5. Ventilasi definitif atau lanjutan. Setelah ventilasi percobaan berhasil, maka lakukan ventilasi definitif dengan jalan meniupkan udara pada tabung atau meremas balon dengan tekanan 20 cm air, frekuensi 20 kali dalam waktu 30 detik. Yang keenam, lakukan penilaian ventilasi buat keputusan dan lanjutan tindakan. A. Jika bayi bernafas normal atau menangis, hentikan ventilasi kemudian lakukan asuhan pasca resusitasi. B. Jika bayi megap-megap atau tidak bernafas, lanjutkan tindakan ventilasi. Yang terakhir adalah jika bayi belum bernafas spontan atau megap-megap, lanjutkan ventilasi 20 kali dalam 30 detik selanjutnya. Dan lakukan penilaian ulang, lihat angka 16 bagian 1 dan 2, demikian selanjutnya. A. Jika bayi megap-megap atau tidak bernafas dengan resusitasi setelah lebih dari 2 menit, nilai jantung, siapkan rujukan, lanjutkan ventilasi. B. Pada penilaian ulang hasil ventilasi berikutnya, selain penilaian nafas, lakukan juga penilaian denyut jantung bayi. Terakhir, jika bayi tidak bernafas dan tidak ada denyut jantung, ventilasi tetap dilanjutkan. Tetapi jika hingga 10 menit kemudian bayi
tetap tidak bernafas dan denyut jantung tetap tidak ada, pertimbangkan untuk menghentikan video praktikum mandiri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.